Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjadi pemekala, yaitu saya, Sukma Nadra dengan NIM 37232 bersama rekan saya Wanda Hamidah 37200024. Yang mana materi yang kami bawakan yaitu keuntungan sholat berjamaah dan sholat ketika masbuk. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Salat merupakan bagian yang paling pokok dalam ibadah kita kepada Allah dan merupakan amal yang paling awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa keuntungan salat berjamaah itu? Salat berjamaah ialah peningkatan dari salat munfarid, salat yang dikerjakan sendirian. Pahala salat berjamaah itu tentunya lebih besar, terutama jika dilakukan di masjid. Secara syariah, jamaah atau berjamaah adalah sholat bersama-sama lebih dari satu orang. Ada yang bertugas menjadi imam, seseorang lain juga menjadi makmum. Dari Abu Umaymah, ia berkata, seseorang datang dan tidak mendapatkan sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Sholatlah." Lalu bersabda, adakah seseorang yang hendak bersedekah, salatnya bersamanya? Maka berdirilah seseorang dan salat bersamanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, inilah jamaah. Lalu apa keuntungan salat berjamaah dan tepat waktu? Mengenai keutamaan salat berjamaah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ukuran dengan kelipatan, kemudahan, jumlah yang berjamaah, hingga jarak perjalanan dari semua pekerjaan yang akan melancarkan dan mengkhusyukkan salat berjamaah. Yaitu ada beberapa keutamaan dari salat berjamaah, yaitu yang pertama, menjadikan syariah bagi masyarakat. Keutamaan salat berjamaah di masjid, salah satunya dapat bersilaturahmi dengan muslim salat lainnya. Salat berjamaah merupakan lembaga pendidikan atau yang lebih tepat disebut laboratorium pendidikan yang sangat besar manfaatnya. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas salat. Kualitas salat terdiri dari dua tahap, yaitu sahnya salat dan diterimanya salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membeli baju seharga 10 dirham, sedangkan pada tempat 1 dirham berupa uang haram, Allah tidak akan menerima salatnya selama ia mengenakan baju tersebut. Yang ketiga yaitu pahala salat berjamaah. Keutamaan salat berjamaah dibandingkan salat sendirian adalah pahalanya lebih besar. Dalam hukum mutiara salat berjamaah, meraih pahala 27 derajat oleh M. Nokholis menyebutkan bahwa salat sendirian diibaratkan seperti domba yang terpisah dari kawanannya sehingga serigala dengan mudah dapat menerkam dan memangsanya. Baiklah, yang keempat yaitu dijauhkan dari sifat munafik. Keutamaan salat berjamaah adalah dijauhkan dari sifat munafik, karena di antara sifat orang munafik adalah orang yang bermalas-malasan dalam sholatnya. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan salat berjamaah bagi wanita dan laki-laki sama-sama diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, lanjut kepada materi selanjutnya yaitu landasan hukum salat berjamaah. Landasan Quran dan hadis tentang salat berjamaah berikut adalah landasan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan merupakan hadis mengenai salat berjamaah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila kamu berada bersama mereka, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu dan menyandang senjata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku bermaksud hendak menyentuh orang, mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyerukan azan, lalu menyuruh mereka pula untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya menginap di rumah bibiku Maimunah, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun untuk sholat malam, maka aku bangun untuk sholat bersama beliau. Aku berdiri di sisi kirinya dan dipeganglah kepalaku dan digeser posisiku ke sebelah kanan beliau. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu tata cara masbuk. Makmum masbuk atau masbuk adalah makmum yang terlambat saat sholat berjamaah. Setelah itu, 1 rakaat atau lebih telah dijalani. Adapun tata cara sholat makmum masbuk diantaranya: 1. Jika makmum terlambat datang ke masjid dan imam sudah dalam posisi ruku, sujud atau julus atau duduk tasyahud, maka ia harus melakukan takbiratul ihram dengan berdiri untuk memulai sholat, lalu mengucapkan takbir Allahu Akbar lagi untuk kemudian mengikuti posisi imam. Jika imam masih membaca surah Al-Fatihah atau surah pendek, maka hanya takbiratul ihram saja. Yang kedua, setelah imam menyelesaikan salam dan mengakhiri sholat, ia tidak boleh melakukan salam, tetapi langsung berdiri untuk menambah rakaat yang terlewatkan. Yang ketiga yaitu, bila makmum bergabung salat jemaah ketika posisi ruku, maka ia dianggap telah mengikuti rakaat tersebut. Jika ia bergabung ketika imam sudah berdiri dari ruku atau ketika sujud, ia dianggap telah terlambat mengikuti rakaat tersebut dan harus melakukannya lagi. Materi selanjutnya yaitu landasan hukum sholat berjamaah, yaitu Allah menjelaskan dalam Quran surah Nisa ayat 102 yang artinya, dan apabila kamu berada bersama mereka lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat bersamamu dan menyandang senjata. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyerukan azan, dan menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi yang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaitu landasan hukum sholat ketika masbuk. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama salaf atau dahulu dan khalaf yang datang kemudian. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali, serta disepakati para pengikut mazhab 4. Hal ini juga diriwayatkan dari para sahabat, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid, dan Ibnu Umar. Pendapat ini juga dirajihkan oleh Imam Abu Abdil Bar, Imam Nawawi, As-San'ani, As-Sukani pada pendapat kedua, Syekh bin Baz, Syekh Albani, dan lainnya. Pendapat inilah yang lebih dikuatkan insyaallah. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu juga beliau menyampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang ruku, lalu dia ruku sebelum sampai ke shaf atau lalu dia berjalan menuju shaf. Kemudian dia menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau bersabda, semoga Allah menambahkan semangat terhadapmu dan janganlah engkau ulangi. Hadis riwayat Bukhari nomor 783 tambahan dalam kurung riwayat Abu Daud nomor 684. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.